Sore teman-teman. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang lagi ya di kuliah komputasi rekayasa molekuler pada kesempatan sore hari ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komputasi rekayasa molekuler. Tapi sebelumnya mungkin kita akan membahas dulu tentang RPKPS-nya ya dari kuliah komputasi rekayasa molekuler ini. Nah, sebenarnya kuliah rekayasa molekuler itu bicara tentang apa sih? Yang kita bicarakan di sini itu sebenarnya adalah aplikasi dari metode komputasi untuk mempelajari berbagai macam sistem kimia. Misalkan contohnya adalah em, komputasi fasa padat, reaksi terkatalisis, transformasi fasa, kemudian reaksi difusi, penyimpanan hidrogen, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat materi yang ada di sini, itu biasanya kita mulai dari DFTB, kemudian bagaimana kita pemodelan fasa padat, bagaimana kita transformasi fasa, hidrogen storage, dan seterusnya. Terus kemudian pada kali ini kita akan bahas mengenai salah satu materi, yaitu tentang simulasi molekuler untuk fasa padat ya. Nah, kita akan lihat bedanya apa sih dengan simulasi molekuler yang sering biasa kita lakukan di lab dengan yang untuk apa namanya dengan yang untuk fasa padat ini. Em, nah, ketika kita bicara mengenai simulasi molekuler untuk fasa padat, maka biasanya kita akan bicara mengenai simulasi molekuler pada kondisi periodik dua dimensi, ya kan? Terutama dua dimensi quantum mechanics, molecular mechanics. Yang mana simulasi ini banyak sekali dipakai untuk mempelajari sistem yang dinamakan antarmuka ya, atau sistem interface antara padat dengan cair. Nah, oh ya, untuk kuliah komputasi rekayasa molekuler itu ada 6 kuliah dan satu presentasi. Jadi nanti di akhir pertemuan atau di minggu ke-14 ada presentasi. Kemudian materinya ada di sini semua di ugm.id/1n besar 1d besar. Kemudian untuk UAS itu buku terbuka dan dilarang kerjasama. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai simulasi quantum mechanics, molecular mechanics atau QMMM, maka kita akan bicara mengenai 3 tokoh di dalam bidang kimia. Yang pertama adalah Profesor Martin Karplus, Profesor Mikhail Levy, dan Profesor Arya Warso, di mana beliau bertiga itu adalah merupakan pionir atau orang yang pertama kali mengembangkan metode QMMM. Dan beliau bertiga dianugerahi hadiah Nobel pada bidang kimia di tahun 2013 ya. Nah, pada awalnya QMMM itu dia dikembangkan untuk mempelajari sistem biomolekuler, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya banyak sekali variasi dari metode QMMM. Prinsip dasar dari QMMM itu adalah kita membagi sistem kimia kita menjadi 2 bagian, ya kan? Bagian yang pertama itu ada yang bagian quantum mechanics, bagian yang kedua adalah bagian molecular mechanics. Bagian quantum mechanics itu mengandung apa? Mengandung sistem yang ingin kita pelajari. Misalkan contohnya di sini adalah satu ion dengan beberapa molekul air. Sementara bagian molecular mechanics itu adalah fasa ruah dari sini, ya kan? Fasa ruah dari sini. Nah, kemudian antara partikel yang ada di daerah quantum mechanics dan partikel di daerah molecular mechanics itu nanti mereka akan saling berinteraksi ya. Ya kan? Apalagi ketika radius dari daerah quantum mechanics ini kecil, maka otomatis akan terjadi interaksi antara keduanya. Dan di mana untuk mendeskripsikan interaksi ini kita membutuhkan potensial yang disebut dengan potensial non-kolombik dan kemudian interaksi elektrostatik. Kemudian jika ada pertukaran partikel dari quantum mechanics ke molecular mechanics atau dari molecular mechanics ke quantum mechanics, maka kita membutuhkan daerah apa disebut dengan daerah smoothing ya. Agar gayanya nanti itu bisa semut antara gaya partikel yang ada di daerah quantum mechanics dan gaya partikel yang ada di daerah molecular mechanics. Nah, untuk model padatan atau quantum mechanics, molecular mechanics untuk sistem antarmuka itu kita menggunakan sistem model dua periodik, periodik 2 dimensi. Jadi di sumbu Z itu kita buat vakum, kemudian periodisitasnya itu akan kita buat ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, karena kita bicara antarmuka, maka otomatis daerah antarmuka yaitu bagian surface yang paling atas dengan air
itu akan kita hitung menggunakan metode mekanika kuantum, dan fase ruah dari padatannya itu akan kita hitung menggunakan metode mekanika molekular. Nah, kalau kita ingat kuliah di minggu lalu tentang metode mekanika molekular atau potensial interaksi non-kolombik, maka di sini di daerah fase ruah untuk padatan itu nanti akan kita gunakan potensial interaksi non-kolombik ya, seperti potensial Lennard-Jones, Morse, atau Buckingham. Selain itu, karena mereka punya muatan di sini, maka otomatis kita juga membutuhkan potensial kolombik. Nah, total energi dari sistem dua dimensi quantum mechanics, molecular mechanics itu setara dengan apa? Setara dengan energi kinetik dari partikel I misalkan, ditambah dengan energi potensial dari perhitungan mekanika kuantum, ditambah dengan potensial interaksi non-kolombik antara partikel di mekanika kuantum dan partikel di mekanika molekular. Dan yang terakhir adalah tadi yang saya jelaskan di awal, potensial kolombik daerah mekanika molekular dan potensial non-kolombik untuk daerah mekanika molekular. Terus kemudian kita nanti akan memasukkan muatan di sini, misalkan di sini muatan -2 atau +3 ke dalam perhitungan mekanika kuantum. Ya. Dan konsep ini memasukkan muatan ke dalam mekanika kuantum itu nanti dia akan disebut dengan electrostatic embedding. Itu di mana kita di sini ada Laplacian, kemudian di sini ada muatan inti dari partikel J misalkan atau partikel yang ada di daerah mekanika molekular, dan di sini ada elektron yang elektron untuk atau muatan untuk partikel yang ada di daerah mekanika molekuler yang kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam potensial atau ke dalam Hamiltonian untuk mekanika kuantumnya. Nah, dari semua persamaan ini atau dari semua suku ini, hanya satu yang belum bisa kita peroleh, yaitu di sini. Karena ini kan dapat kita hitung ya, ini dapat dihitung menggunakan program mekanika kuantum, ini dapat kita cari dari literatur. Cuma yang di sini yang belum kita tentukan. Nah, oleh karena itu, untuk membuat potensial interaksi antara partikel di daerah mekanika kuantum dan partikel di daerah mekanika molekular, caranya bagaimana? Caranya itu adalah, yang pertama, kita akan membagi daerah mekanika kuantum itu menjadi dua bagian ya. Jadi kita buat sistem yang lebih kecil, kemudian kita bagi menjadi dua bagian. Bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dan bagian bawah kemudian kita variasi sumbu Z-nya. Ya kan, variasi sumbu Z kita perpanjang di sumbu Z, kemudian kita hitung semua menggunakan metode mekanika kuantum. Ini metode QM, di sini juga metode QM. Oke, kalau ini kita plotkan nanti di setiap titik variasi jarak energinya, maka kita akan mendapatkan grafik warna hitam. Nah, terus kemudian yang kedua, bagian yang bawah itu akan kita ganti dengan point charge atau titik muatan. Jadi ini semua kita ganti dengan muatannya. Jadi misalkan di sini ada +3, di sini -2. Kemudian kita variasi lagi jaraknya, maka kemudian kita akan mendapatkan grafik yang warna merah. Dan apabila grafik warna merah, grafik warna hitam dan warna merah itu kita kurangi, maka kita akan mendapatkan grafik warna biru yang seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mencari rumus untuk grafik warna biru ya. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan potensial Morse yang sudah kita bahas di minggu lalu tentang potensial interaksi non-ikatan. Maka kalau ini kita fittingkan ke dalam potensial Morse, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini potensial untuk alumina dengan oksigen itu adalah 1,9 kilokalori per mol. Di sini ada parameter 5,02 per angstrom. Kemudian di sini kita punya parameter yang lain adalah 2,47. Nah, yang sisi sebelah sini, ini adalah di depannya adalah 2 kalinya yang di
1,9, maka dia menjadi 3,8. Dan yang di atas itu adalah separuhnya yang 5,02, maka dia menjadi 2,51. Dan potensial ini yang kemudian akan kita gunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara partikel di daerah quantum mechanics dan partikel di daerah molecular mechanics. Terus kemudian kita juga membuat apa yang disebut dengan whitelist dan blacklist ya. Artinya semua partikel di daerah quantum mechanics seperti ini itu tidak bisa bergerak keluar dari daerah quantum mechanics. Jadi mereka akan tetap berada di daerah quantum mechanics. Sementara partikel yang di daerah molecular mechanics atau di blacklist itu dia tidak bisa naik ke atas. Dia akan tetap berada di bawah. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk menjaga netralitas daripada sistem ya. Karena kalau sistem itu dia menjadi tidak netral, maka kemudian perhitungan koreksi elektrostatiknya itu akan menjadi keliru. Nah, ini contohnya, contoh aplikasinya adalah untuk sistem alumina misalkan. Di sini kita punya alumina awal sebelum disimulasi, kemudian di sini yang kurva atau gambar yang kedua ini adalah alumina setelah disimulasi. Dan kita tahu kalau kita lihat dari atas di sini, bagian paling atas, ini ada layer yang orange adalah layer oksigen, maka setelah disimulasi layer oksigen itu dia akan turun ya. Dia akan turun ke bawah, kemudian layer aluminiumnya dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Terus kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, berapa sih jarak antara oksigen dan aluminium? Ya kan? Kalau kita lihat itu jaraknya sekitar 1,8 ya, 1,8, 1,79, 1,76 ya. Mungkin bisa kita lihat rata-ratanya itu adalah sekitar 1,8. Dan dari hasil simulasi dapat kita ketahui ya, kita punya surface yang dia lebih kompak ya, atau lebih padat dibandingkan dengan surface sebelum dilakukan simulasi dua dimensi QMMM. Nah, kalau di surface tadi itu kita kasihkan satu molekul, yaitu molekul air misalkan, ya, molekul air, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah air itu nanti dia akan berinteraksi dengan oksigen yang ada di permukaan. Terus kemudian air itu kalau single itu dia tidak bisa terdisosiasi, terdisosiasi. Nah, kalau kita misalkan kita kasihkan dia dimer atau dua air di sini, maka sama. Oksigen di sini dia akan berinteraksi dengan aluminium yang ada di permukaan. Oksigen air akan berinteraksi dengan aluminium yang ada di permukaan. Ya, tapi kemudian kita lihat dari geometri itu tidak ada perubahan yang signifikan dari molekul air dan kemudian dia tidak terjadi disosiasi molekul air. Nah, beda ceritanya kalau kita menggunakan satu lapis air atau monolayer. Yang kalau kita menggunakan monolayer air di sini, nah ternyata kemudian yang kita amati itu adalah air itu dia akan terdisosiasi. Ya kan, bisa kita lihat di sini. Di sini ada OH air yang kemudian dia akan berikatan dengan aluminium dan hidrogen yang putus itu nanti dia akan berinteraksi dengan oksigen. Nah, di sini kita lihat kita Al ini dia berinteraksi dengan tiga atom oksigen di surface. Kemudian hidrogen di sini dia akan berinteraksi dengan atom oksigen lain di tetangganya si Al tadi. Nah, kalau ini kita buat kurva distribusinya, distribusi molekul air atau distribusi atom oksigen dan hidrogen di sumbu Z. Nah, jadi kita cek distribusinya di sumbu Z. Kemudian ini bagian yang paling atas ini kita jadikan reference. Ya, maka kita mendapatkan grafik yang seperti ini. Jadi misalkan di sini, misalkan grafik warna merah itu adalah full mekanika molekular, ya kan? Kita punya dua peak di sini, ya, dua peak di sini, dan kemudian ada satu peak lemah yang terakhir. Nah, kita lihat jaraknya. Jaraknya itu sekitar 1, sekian. Artinya apa? Artinya di sini air itu nanti dia akan tertata di atas permukaan surface pada jarak 1, mungkin 1,2 atau 1,3. Nah, lapis yang kedua itu nanti dia akan tertata pada jarak 2, sekian. Kayak gini. Nah,
Apis yang ketiga mungkin di 3, yang sekian. Itu kalau kita menggunakan full mekanika molekuler ya. Tapi kalau kita menggunakan model simulasi quantum mechanics, molecular mechanics, di mana untuk metode mekanika kuantum kita menggunakan SCCDFDB atau Self Consistent Charge Density Functional Tight Bending, maka kemudian kita lihat di kurva warna hitam ini. Ternyata ada satu peak baru di sini sebelum 1 angstrom. Ya kan? Nah, di sini kita lihat ini adalah kurva distribusi hidrogen ya. Hidrogen. Ternyata ada hidrogen yang dia berada di sini. Artinya apa di sini? Ini kurva yang kecil ini dia menunjukkan hidrogen yang kemudian dia terikat dengan oksigen yang ada di atas atau oksigen yang ada di permukaan, yang ada di surface. Nah, di sini terlihat jelas bahwa oh ternyata kalau kita menggunakan 2 dimensi QMMM, maka kemudian kita bisa mempelajari bagaimana disosiasi daripada air di atas permukaan alumina. Ya kan? Terus kalau kita lihat lagi, kita analisis lebih lanjut lagi, berapa sih jumlah hidrogen yang kemudian dia bisa terdisosiasi? Ya, kita lihat di kurva warna hitam di sini. Ya, di kurva warna hitam ternyata jumlah air yang terdisosiasi di situ, ya, itu ternyata maksimal dia berjumlah sekitar 5 atau 6. 5 atau 6 air yang kemudian dia akan terdisosiasi dan kemudian ada 6 atom hidrogen yang berinteraksi dengan oksigen yang ada di surface. Nah, kalau kita lihat kira-kira oksigen mana aja yang kemudian dia ada atom hidrogennya atau surface atau gugus OH di surface mana yang kemudian itu terbentuk, maka bisa kita lihat di sini. Di sini ada di indeks nomor 33, indeks nomor 27, 21, 9, dan kemudian indeks nomor 3. Nah, kalau kita lihat di sini, selama simulasi, OH itu dia akan berada di atom atau di indeks nomor 33 terus. Di sini juga sama, atom hidrogen dia akan berada di atom oksigen dengan indeks 27 terus. Ini 21 terus, ini 9 terus, dan ini 3 terus. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya bahwa ketika molekul air itu dia terdisosiasi di atas permukaan alumina, maka dia tidak bisa kembali lagi menjadi molekul air. Ya kan? Nah, terus kemudian kalau kita hitung, misalkan ternyata total itu adalah 4,2 nanometer square atau nanometer kuadrat per gugus OH yang kemudian nanti dia dibentuk di permukaan alumina. Dan bisa teman-teman lihat di sini. Dari sini, protonasi itu dia akan terus terjadi kan. Dari 0 PS sampai kemudian dia 7 PS. Setelah 7 PS, maka protonasi itu nanti dia akan stabil. Seperti itu. Oke, terus nah di kuliah ini ada nanti penilaian tidak hanya dari UTS, UAS ataupun tugas presentasi, tapi kemudian ada tugas individu yang harus dikerjakan di setiap pertemuan ya. Yang nanti bisa teman-teman cek di sini di ugm.id/krm apa tugasnya. Nah, kalau kita buka link di situ, mungkin saya stop share, kemudian saya share yang di sini. Nah, ini ada tugasnya nanti. Tugasnya gampang. Tugasnya berkaitan dengan materi kuliah pada hari ini, yaitu jelaskan prinsip dasar dari quantum mechanics, molecular mechanics, kemudian bagaimana skema QMMM untuk sistem periodik yang bersifat 2 dimensi. Seperti nanti tinggal teman-teman tulis, kemudian diunggah di sini dan diklik submit. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dari semuanya untuk kuliah ini? Atau ada yang masih belum jelas? Silakan. Gimana Krisna? Siapa dulu ini Pak? Krisna dulu. Oh saya dulu, oh ya. Nah. Baik, begini Pak, itu kan menarik ya yang GMMM itu, terutama yang padatan itu.
Mungkin ini lebih ke ranah teknisnya. Artinya bagaimana kita membuat atau setting untuk supaya tadi yang lapisan bawah itu diam saja. Yang Mm-mm, lapisan apa itu yang fase ruah padatannya diam saja. mm-mm, Kemudian andai kata kalau kita hanya menggunakan dua sel saja atau mungkin ya dua sel yang ke bawahnya itu Pak ya. mm-mm, Itu tuh mungkin atau enggak. Jadi kita nggak perlu yang buat versi MM-nya yang ke bawah, tapi MM-nya justru mm-mm, yang di atas yang fase eh, tadi dicontohkan air begitu. mm-mm. Itu gimana Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Krisna. Pertanyaan yang bagus ya tentang tadi. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, nah, oh, bukan di sini. Oke, di sini. Oke, Krisna. Jadi, secara teknis bagaimana kita membuat ini menjadi whitelist dan ini menjadi blacklist, itu ada, kalau di software GMCF, itu ada keywordnya. Ya kan? Jadi, kita punya keyword untuk daerah whitelist dan keyword untuk daerah blacklist ya. Misalkan di daerah whitelist, itu indeks atom dari atom 1, misalkan sampai 40. Ya kan? Kemudian di blacklist, itu indeksnya dari atom 41 sampai atom ke mungkin sekitar 720. Ya kan? Nah, dengan memasukkan indeks ini dan indeks 41 sampai 720, maka kemudian program QMCF itu atau program simulasi QMMM itu nanti dia akan tahu, oh ternyata di daerah whitelist itu nanti misalkan ada 40 atom, blacklist ada sekitar mungkin 600 atom. Nah, kalau kita punya air di atas alumina seperti ini, air di atas ini, maka dia otomatis nanti akan masuk ke dalam daerah whitelist ya, kayak gitu. Karena kalau dia masuk ke blacklist, maka kemudian dia tidak bisa terjadi proses disosiasi di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang bagaimana kita membuat uh, di atas ini kan tadi maksudnya ada daerah MM lagi kan? Ya, atau gimana maksudnya yang kedua tadi? Ya Pak, jadi yang kedua itu misalnya, andai kata kita untuk selnya itu, sel permukaannya itu hanya dua sel saja, atas, bawah, Mm-mm. kemudian whitelist tadi, lalu yang atasnya itu, di atas yang permukaan persis itu hanya MM saja. Kalau pembagiannya seperti itu tuh dimungkinkan atau tidak begitu Pak? Oke, Krisna, itu nggak mungkin kayak itu. Kenapa? Karena di sini di daerah whitelist itu merupakan daerah yang akan menjadi fokus kajian kita kan. Nah, kalau kita hanya menggunakan MM di sini, MM di maksudnya MM di whitelist, ya kan, maka otomatis itu kita tidak bisa mempelajari nanti proses disosiasi air di situ. Karena kan mekanika molekuler kan tidak bisa mempelajari disosiasi atau pemutusan ikatan. Gitu. Nah, untuk sistem yang jauh lebih besar itu sebenarnya kita bisa mengekspan ini, kita bisa menambahkan jumlah molekul air, ya kan. Terus kemudian di atas ini, di atas air di wet list itu kita tambahkan air lagi untuk daerah mekanika molekuler kayak itu. Terus di bawah ini tetap harus ada ya mekanika molekuler kayak gitu. Karena kaitannya nanti dengan point charge yang tadi kita gunakan untuk membuat kurvanya. Jadi skemanya itu nanti bisa mm, im, kayak gini. Tapi yang apa ini tentu lebih sulit ya karena kan kita harus membuat potensial lagi kan untuk air dan air kayak gitu. Tidak hanya untuk alumina saja. Jadi yang sering kita gunakan adalah kita punya waitlist di sini, ya kan? Kita punya GM dan kita punya MM. Kemudian di atas ini kita punya vakum, kayak gitu. Jadi di sini nggak ada apa-apanya. Dan maka kemudian dari sini kita punya periodik yang bersifat dua dimensi, seperti itu. Itu kita. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kuliah ini. Saya izin bertanya, Pak. Oke, gimana JP?
terkait pembagian daerah whitelist dan blacklistnya, Hmm. secara umum bagaimana cara menentukan seberapa banyak atom yang harus dimasukkan ke daerah whitelistnya? Misalnya pada simulasi air pada permukaan alumina, kira-kira seberapa banyak air yang perlu dimasukkan di daerah whitelistnya? Apakah dihitung per lapis atau bagaimana? Oke, oke, gini survei. Untuk jumlah atom yang ada di whitelist itu oke, di sini aja. Untuk jumlah atom yang ada di whitelist itu minimal itu dia adalah satu lapis ini. Satu lapis dari alumina dan satu lapis monolayer dari air. Kayak gitu. Ya kan? Terus kemudian untuk blacklist itu dia minimal ada 6 sebenarnya di sini. Ada 6 lapis dari alumina. Minimal 4 sampai 6 lapis. Jadi kaitannya apa tuh ya? Tadi saya katakan kaitannya dengan point charge yang nanti akan kita gunakan sebagai perhitungan kurva interaksi non Coulombic. Nah, terus pertanyaan, bagaimana jika kita punya lebih dari satu lapis air di sini? Apakah kita bisa menggunakan semuanya ini ke dalam daerah whitelist? Itu bisa. Bisa. Tapi yang jadi masalah adalah nanti perhitungan mekanika kuantum di sini itu dia akan jauh lebih lama dibandingkan dengan ketika kita hanya menggunakan satu monolayer. Seperti itu. Terus yang kedua, kelemahan yang kedua, kalau kita menggunakan banyak air di sini karena di atas itu vakum, ya kan, maka nanti dia bisa naik ke atas dan kemudian dia bisa keluar dari sistem simulasi kita, ya kan, dan otomatis kalau dia keluar dari sistem simulasi kita, ya nanti akan tidak sesuai dengan ensemble yang kita pakai kan, seperti itu. Nah, kemudian oleh karena itu, ketika kita bicara mengenai antarmuka, maka kita sebenarnya cukup hanya dengan ini. Satu lapis monolayer aja. Tidak usah banyak-banyak. Itu ceritanya. Seperti itu, Jufri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin itu aja kuliah untuk kesempatan sore hari ini. Silakan itu tugasnya dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan, karena itu menjadi salah satu bagian penilaian dari kuliah komputasi rekayasa molekuler. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Izin live ya.